Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Bertemu lagi dengan Bu Niken yang akan membersamai kalian dalam belajar tema 3, subtema 3, yaitu tugasku sebagai umat beragama. Baik, kita mulai pembelajaran yang pertama, yaitu Bahasa Indonesia. Mengurutkan gambar menjadi cerita. Perhatikan gambar berikut ini. Urutkanlah gambar berikut sehingga menjadi cerita. Lihatlah, gambar ini belum urut ya anak-anak ya. Sekarang kita urutkan bersama-sama. Yang pertama yang mana? Ayo kira-kira. Betul, yang ini. Yang pertama, terlihat anak-anak sedang bermain rounders. Betul, rounders itu seperti kasti ya. Yang kedua, yang mana? Hayo. Lalu, gambarnya yang kedua kira-kira yang mana? Betul, yang nomor 2 yang ini. Lalu ada anak yang jatuh dan teman lainnya menolong. Nah, lalu yang nomor 3 yang mana? Nomor 3 betul sekali yang ini, yaitu temannya tadi yang menolong membawanya ke UKS. Lalu yang terakhir, anak yang jatuh tadi dirawat oleh petugas UKS. Nah, dari gambar yang sudah urut ini, lalu tugas kalian membuat kalimat lalu merubahnya menjadi sebuah cerita. Seperti ini, seperti contoh yang Bu Niken buat. Dengarkan baik-baik ya. Ani, Dayu, dan teman-temannya sedang bermain rounders. Sesuai ya dengan gambar yang pertama ya. Lalu, Dayu jatuh dan kakinya terluka. Juga sudah sesuai dengan gambar yang kedua. Lalu yang ketiga, Ani membawa Dayu ke UKS. Nah, yang terakhir, Dayu diobati oleh petugas UKS. Nah, di sini dari cerita yang Bu Niken buat ini haruslah sesuai dengan gambar yang telah kalian urutkan. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita yang kedua, yaitu basa Jawa. Nah, basa Jawa. Materi ini tembung linggo atau dalam bahasa Indonesianya kata dasar. Apa kuwi tembung linggo? Apa itu tembung linggo? Nah, tembung linggo yaiku tembung kang durung owah saka asale. Nah, tembung linggo adalah kata yang belum berubah dari asalnya atau seperti tadi kata dasar. Tulodone atau contohnya ana adus, tuku, babar, turu, cokot, tandur, gambar, tulis. Nah, iku mau contone saka tembung linggo. Lanjutane yaiku tembung andahan atau dalam bahasa Indonesia yaitu kata berimbuhan. Tembung andahan yaiku tembung linggo sing wis oleh ater-ater, seselan, penambang utawa reduplikasi. Nah, tembung andahan adalah kata dasar yang sudah diberi sisipan. Nah, seperti itu atau sudah dirubah. Tulodone, contohnya mangan, mlaku-mlaku, cengenges, ngombe, kekarepan, sinartan, lelaku, dawuhi, bubrai. Nah, itu tadi iku mau contone ya. Nah, saiki anak-anak belajar arane anak kewan. Nah, Bu Niken gadah lagu dinggo ngapalke arane anak kewan.
nadane nganggo lagu potong bebek. Nah, nih. Iki lirik lagu nih. Buniken contoh nggih. Anak banyak blengur, anak boyo krete, anak bebek meri, anak doro piye, cecak sawiyah, lele jabrisan, kupu ular macan, gogor tikus cindil. Anak gajah bledug, anak jaran belo, anak kebo kutil, anak kodok precil, kucing cemeng, singo tibel, mendok minti sapi, pedet wedhus cempe. Nah, gampang toh? Bocah-bocah pasti bisa. Nyanyekno bareng wong tuamu ya. Nah, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu matematika. Buniken mempunyai 3 buah benda. Benda pertama adalah pulpen dengan harga Rp700. Yang kedua, penghapus dengan harga Rp400. Lalu, benda yang ketiga adalah pensil dengan harga Rp500. Urutan harga barang dari yang paling murah adalah, yuk siapa bisa? Yang pertama, kita lihat angkanya yang paling kecil. Oke, betul sekali. Yang pertama adalah penghapus. Lalu, yang kedua, pensil. Lalu, yang ketiga, pulpen. Nah, sudah bisa untuk mengurutkan dari yang paling kecil atau dari yang paling murah? Kalau sudah, alhamdulillah. Bisa dilanjutkan ya. Tiga benda yang Buniken punya tadi dengan harga yang sama. Nah, ada pertanyaan. Ani memiliki uang Rp2.000. Barang apa saja yang dapat Ani beli? Yang pertama, 5 buah penghapus. Kenapa bisa 5 buah penghapus, Buniken? Sekarang kita coba lihat harga penghapus. Harga penghapus di sini Rp400. Uang Ani Rp2.000. Jika Ani menginginkan 5 buah penghapus, berarti 400 ini dikalikan 5 atau dapat dituliskan seperti ini. 400 ditambah 400 ditambah 400 ditambah 400 ditambah 400 sama dengan 2.000. Seperti itu ya. Lalu barang apa lagi Buniken? Nah, Ani juga bisa membeli 4 buah pensil dengan uang 2.000-nya. Kenapa bisa, Buniken? Sekarang kita lihat. Harga dari pensil adalah 500. Nah, jika Ani ingin membeli 4 buah pensil, lalu berarti Rp500 ini dikalikan 4. Nah, atau dapat dituliskan seperti ini. 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500 dengan hasil sama Rp2.000. Seperti itu ya. Sekarang benda apa lagi yang dapat Ani beli dengan uang 2.000-nya? Nah, ini ada lagi 1 pensil, 2 penghapus, dan 1 pulpen. Sekarang kita lihat harga 1 pensil berapa? Rp500. Betul sekali. Atau dapat dituliskan seperti ini ya. 1 pensil harganya Rp500. 2 penghapus ada harganya 400 ditambah 400. Lalu harga pulpen adalah Rp700. Ditambahkan lagi. Berarti 500 ditambah 400 ditambah 400 ditambah 700 sama dengan 2.000.
Nah, ini Ani tinggal memilih akan membeli barang yang 5 buah penghapus, atau akan membeli 4 buah pensil, atau membeli 1 pensil, 2 penghapus, dan 1 pulpen. Itu terserah Ani dengan uang 2000-nya. Seperti itu ya anak-anak. Bunikan lanjutkan. Baik, sekarang perhatikan gambar berikut. Buniken mempunyai 3 buah benda. Yang pertama, sabun ekonomi dengan harga Rp400. Ada tisu gulung dengan harga Rp800 dan kertas dengan harga Rp600. Ani akan membeli barang-barang di atas. Ani memiliki uang 1000-an dan 500-an. Dia ingin menukar uangnya. Gambarlah pecahan yang senilai dengan uang yang diberikan. Ingat, tadi Ani memiliki uang 1000-an dan 500-an. Jika dijumlahkan, uang Ani adalah 1500. Jika uang kertas dan uang logam ini ditukar menjadi uang logam 500-an, ada berapa ya? Sekarang perhatikan. Jika uang 1500 itu ditukar menjadi uang logam 500-an, ada berapa uang koin 500? Coba perhatikan ya. 1500 itu dapat kita tuliskan, dapat kita gambarkan uang logam 500 ada 1, 2. Lalu uang logam 200 1, 2. Lalu uang logam 100 ada 1. Nah, ini jika dijumlahkan semuanya, uang logam ini sama dengan hasil yang atas ini. Yang atas ini sama ya, jika dijumlahkan dengan ini hasilnya sama, 1500. Lalu jika ditukar dengan uang koin 200-an. Nah, uang 200 koin 200-an kira-kira ada berapa ya uang logamnya ya? 200-nya ya. Kita hitung bersama-sama. 200 ditambah 200, 400, 400 ditambah 200, 600, 600 ditambah 200, 800, 800 ditambah 200, 1000. 1000 ditambah 200, 1200. 1200 ditambah 200 menjadi 1400. Lalu berarti kan ini uangnya 1500. Jika di uang 200-annya ini ada 7, ini 1400, berarti kita tinggal menambahkan uang logamnya 100. Nah, uang logam 200 dan 100 ini jika dijumlahkan hasilnya sama dengan yang ini, yang atas. Sama ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Berikutnya. Gambarlah pecahan yang senilai dengan uang yang diberikan. 1000, 1500. Jika dijumlahkan, hasilnya adalah 2500. Betul sekali. Jika ditukar menjadi uang logam 500-an. Nah, ada berapa uang logam 500-an dan 200-an? Uang logam 500-an dulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Betul sekali, ada 5 uang logam. Ini jika dijumlahkan hasilnya sama dengan yang ini ya. Berarti uang logam 500-annya ada 5. Seharga dengan ini. Lalu bila ditukar
2.500 bila ditukar dengan uang kertas. Walah, gampang sekali itu Buniken. Nah, gampang sekali pasti. Yaitu menggunakan uang 2.000 pastinya. Lalu, bila ditukar menjadi uang logam yang 500-an, 200 ditambah 200 ditambah 100. Betul sekali. Nah, ini jika dijumlahkan, hasilnya akan tetap sama dengan 2.500. Begitu ya anak-anak, sudah paham? Insya Allah sudah paham. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu PKN. Agama yang diakui di Indonesia itu ada 5, yaitu Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Oke. Cara mengucapkan salamnya berbeda-beda, yaitu yang pertama, bila agama Islam, kita pasti sudah tahu, karena itu adalah kebiasaan kita, nah, itu kewajiban kita bila bertemu sesama umat Muslim, yaitu mengucapkan salam. Yuk kita baca salamnya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu ya salam untuk orang yang beragama Islam. Lalu, salam yang kedua untuk orang Kristen adalah semoga Tuhan memberkati. Begitu. Lalu, untuk agama yang selanjutnya, yaitu agama Buddha. Cara salamnya seperti apa? Seperti ini, dengan mengucapkan kata Namo Buddhaya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Lalu, ini agama Hindu. Agama Hindu, cara mengucapkan salamnya yaitu Om Swastiastu. Nah, seperti itu. Nanti, jika kalian melihat atau mendengar ada kata Om Swastiastu, kalian sudah tidak asing lagi ya. Lalu di agama yang terakhir, salamnya atau di agama Konghucu, itu dapat disalamkan seperti ini, dengan mengucapkan Wei De Dong Tian, atau salam kebajikan. Ya, ini kalian catat di buku tulis kalian ya, sesuai dengan agamanya. Baik, kita lanjutkan yaitu materi selanjutnya, yaitu tolong menolong, tidak memandang perbedaan agama. Kita tidak boleh membeda-bedakan karena suatu perbedaan. Seperti itu ya anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Nah, Buniken mempunyai cerita. Buniken bacakan ceritanya ya. Budaya tolong menolong. Hari ini Siti belajar dengan ceria. Siti bersama teman-teman berdoa dan memberi salam kepada ibu guru. Ibu guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi berita tentang banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelasnya. Kemudian dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir. Nah, dari cerita ini kita diajarkan untuk saling tolong menolong sesama umat manusia, tidak memandang perbedaan, seperti itu. Lalu kita lanjutkan. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa ya kira-kira ya ini ya? Betul sekali, ini gambar banjir. Nah, ini nanti kalian akan mempelajari hampir sama dengan yang bahasa Indonesia tadi. Tetapi ini sudah dalam keadaan urut. Nah, urut
dari sebelah kiri atas. Buniken mempunyai contoh cerita dari sini. Nah, ini contoh ceritanya. Buniken bacakan ya. Suatu hari di desa Sumberjaya terjadi hujan yang sangat deras. Karena hujan tidak berhenti, maka terjadilah banjir. Ani dan teman-temannya menggalang bantuan dana untuk para korban. Mereka ingin menolong para korban bencana banjir. Setelah sumbangan terkumpul, Edo memberikan hasil sumbangan kepada Pak RT untuk disumbangkan kepada para korban. Nah, ini contoh dari contoh cerita yang dibuat oleh Buniken. Nanti anak-anak sekalian membuat cerita seperti ini, tetapi dengan ide kalian sendiri berdasarkan gambar yang ini yang ada di sini ya, berdasarkan gambar si ini. Oke, kita lanjutkan. Materi selanjutnya yaitu menggambar imajinatif. Siapa di sini yang masih mengingat materi imajinatif di tema kedua? Nah, Buniken akan mereview sebentar ya. Yang pertama, coba perhatikan gambar berikut. Siapa yang bisa menebak ini menggambarnya menggunakan apa? Ayo. Ini gambarnya warnanya tipis. Terus warnanya tidak terlalu tebal. Nah, ini biasanya ciri-ciri dari apa? Dari menggambar menggunakan, betul sekali, pensil warna. Nah, yang kedua, coba kalian perhatikan baik-baik. Di sini ada gambar mereka yang sedang bekerja bakti. Nah, ini kira-kira dilihat dari gambar tersebut, dilihat gambarnya hasil warna yang dihasilkan tebal. Nah, terus selain tebal apa? Selain tebal, warna yang teksturnya kasar. Lalu apalagi? Kertasnya mudah kotor. Nah, itu ciri-ciri dari menggambar menggunakan, betul sekali, menggunakan krayon. Good. Lalu yang ketiga, nah, dilihat bersama-sama. Gambarnya sama-sama tebal hasilnya. Lalu tidak mudah kotor, tetapi tembus di kertas. Nah, berarti menggunakan apa ini menggambarnya? Betul, ini menggunakan spidol. Nah, nanti anak-anak akan diberi tugas oleh Buniken menggambar imajinatif. Kalian bisa memilih di buku dinas halaman 87 atau di halaman 110. Begitu ya anak-anak. Buniken cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.